Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat atas nikmatnya, kita masih sempat beribadah kepada Allah. Selanjutnya, marilah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena beliau yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sehingga kepada zaman yang serba canggih yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Nabi Muhammad adalah idola yang diakui Allah. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tersebut dapat kita ambil pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi Muhammad sebagai panutan, suri tauladan dan idola bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian akan timbullah pertanyaan dalam hati kita, kenapa Nabi Muhammad dijadikan idola bagi seluruh umat? Pertanyaan tersebut akan terjawab apabila kita menelusuri kehidupan beliau. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, atau bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau lahir, ayahnya sudah tiada sewaktu ia masih dalam kandungan ibunya. Nabi Muhammad dibesarkan di dalam keluarga yang serba kekurangan harta, namun beliau dihiasi oleh budi pekerti yang luhur dan akhlak yang terpuji. Nabi Muhammad terkenal akan kejujurannya dan sifatnya yang rendah hati, sehingga ia diberi gelar dengan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita ketahui, dari kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu, seperti berjudi, merampok, meminum khamar, menyembah berhala, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad selalu memencilkan dirinya dari masyarakat jahiliyah. Kalau kita lihat dalam sejarah, perilaku masyarakat pada waktu itu sangat menyedihkan hati. Yang kuat menindas yang lemah, si kaya memperbudak si miskin, dan ada yang lebih kejam dari itu. Setiap lahir anak perempuan dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup. Sungguh biadab yang tidak berperi kemanusiaan. Namun, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, semua berubah. Yang gelap menjadi terang. Kezaliman berganti menjadi kasih sayang. Kemungkaran berganti menjadi keimanan. Maka jelaslah bagi kita bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Hadirin yang berbahagia, setelah kita melihat sepintas kilas tentang kehidupan Rasulullah, maka yang seharusnya kita jadikan idola adalah Nabi Muhammad SAW. Karena pribadinya yang agung diakui oleh kawan maupun lawan. Tapi sayangnya
Mereka yang setiap saat berteriak, "Saya Islam," namun tidak sedikit pun mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Mereka tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai idolanya, melainkan mereka meniru orang-orang yang bukan Islam sebagai idolanya. Mereka tiru segalanya, mereka tiru penampilannya, pakaiannya, tingkah laku, pergaulan, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Memang tepat Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola bagi seluruh umat. Kenapa tidak? Beliau adalah seorang yang alim dan bijaksana. Dia tidak pernah bermaksiat, sempurna perbuatannya, dan yang akan membawa manusia selamat dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad, kita tidak pernah melihatnya. Kalau orangnya kelihatan Anda yakin, itu wajar. Sedangkan kita tidak pernah melihatnya. Mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya. Tapi mau beriman kepada Muhammad SAW, maka kata Nabi, itulah orang yang sangat beliau rindukan. Jadi, kalau Nabi merindukan kita, kenapa kita tidak merindukan Nabi? Kalau Nabi menanti kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian tersebut? Karena itu, Nabi Muhammad tidak akan melangkahkan kakinya ke surga sebelum berkumpul umatnya dibimbing oleh beliau masuk ke dalam surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, marilah kita memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi bersabda, karena di akhirat nanti kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Hadis riwayat Bukhari. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil, kenapa Nabi Muhammad dijadikan figur yang harus kita teladani? Yang pertama, karena Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlak yang terpuji. Yang kedua, Nabi Muhammad terkenal akan kejujurannya dan sifatnya rendah hati sehingga ia diberi gelar dengan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dan yang keempat, kepribadian Nabi Muhammad yang agung diakui oleh kawan maupun lawan. Karena itu, marilah kita menjadikan Nabi Muhammad sebenar-benar idola dalam kehidupan kita. Kalau kita membahas begitu indahnya akhlak Nabi Muhammad, tidak akan cukup waktu untuk membahasnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi